ayat 11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Oke, dikatakan begini, kemudian datanglah malaikat, ini bicara tentang Gideon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ora. Kemudian Yoas orang Abiezer itu, saya Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Sebenarnya dia lagi ketakutan. Dia sembunyi karena orang Midian ini menjajah mereka. Bawahnya ayat selanjutnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ayat yang menarik, Gideon itu ketakutan karena memang orang Midian itu sangat banyak, besar. Baru Tuhan datang kepada dia tanpa bertanya ngapain kau di situ, tanpa ditanya kenapa kau sembunyi. Tuhan ngomong saja tanpa pembukaan gitu loh. Kan harus dia hai gitu kan, enggak ada kata pengantar, enggak ada conversation. Tuhan ngomong aja. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan, ya gagah berani, tanpa ada pembukaan apa-apa loh. Faktanya dia bukan berani, dia ketakutan, dia sembunyi. Kita melihat bahwa kadang-kadang yang Tuhan bilang itu kan betapa indahnya ini. Tapi apa respon Gideon? Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami. Mulailah. Mengapa semua menimpa kami? Dia berdebat dengan Tuhan nih. Kalau memang kenapa? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, atau diceritakan para pendeta, di mana? Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkok orang Midian. Gideon menunjukkan ketidakpercayaannya. Sebelum saya lanjutkan ini, saudara, di Indonesia terjadi perdebatan di TikTok, di mana? Kebakaran di LA itu setan yang buat, apa Tuhan yang buat? Ini bahaya ini, saudara. Coba sebelum kita lanjut di Yohanes 10. Karena ada itu video mengatakan, karena ada acara apa votingnya, yang menghujat Yesus, saudara. Di TikTok itu lebih banyak lagi sehat-sehatnya. Pak Wawan pasti ngerti itu kalau sering lihat perdebatan. Dihujatnya Yesus separah itu, kok dia sehat? Jadi Yohanes 10 dulu, Pak. Ini saya baru teriak. Karena ini terjadi ribut sekali di Indonesia, nggak tahu di sini. Di ribut di mana-mana. Yohanes 10. Jadi kalau kita lihat soal menghujat, banyak sekali yang menghujat Tuhan, sehat dia. Kenapa yang satu ini langsung kita bilang, wah Tuhan, makanya kita harus balik ke Alkitab. Perhatikan ya, supaya kita tahu apa basicnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi pekerjaan membinasakan itu adalah pekerjaan pencuri. Itu bukan, karena kalau kita bilang ini pekerjaan Tuhan, udah rusak dari teologi kita. Karena dikatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Terus kenapa itu terjadi? Ini yang benarnya begini. Tuhan melindungi kita dari semua serangan setan, sama kayak antibodi di badan kita ini, serangan dari mana-mana, antibodi kita kuat. Pada saat itu diambil, flu dan sebagainya. Tapi bukan antibodi itu yang menghantam kita, tapi antibodinya diambil, maka serangan itu kena. Jadi sebenarnya Tuhan lindungi
pada saat Tuhan ambil perlindungan itu, setan habisin. Jadi jangan sampai kita anggap kerjaan Tuhan membunuh. Agak susah kita nanti di sini. Setan happy setan. Setan yang membunuh, kita tuduh Tuhan yang membunuh. Perlindungannya diambil benar, tapi bukan Tuhan yang membunuh. Wah, gak repot nanti teologi kita. Waktu di Aceh juga sama. Tapi kalau dia teologi orang Islam, dia percaya Tuhan yang membunuh. Dia percaya, kita tidak. Tuhan kita datang menyelamatkan. Amin, saudara. Jadi kalau kenapa terjadi, Tuhan izinkan, tapi dia bukan pelakunya. Kenapa dia izinkan? Itu urusan ilahi. Karena lebih banyak orang menghujat Tuhan di TikTok, di mana-mana. Sehat-sehat dia. Cuman kan kita coba cari alasan terus. Tapi menurut Alkitab, Tuhan datang memberi hidup dan berinya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi supaya kita jangan, tapi dia pendeta besar, sebesar apapun dia, itu bertentangan dengan Alkitab. Amin, saudara. Kalau nggak nanti saling menghakimi. Nanti tiba-tiba saya bawa mobil ketabrak dikit, itu Tuhan marah sama dia. Kacau nanti kita. Di gereja kan dulu kayak gitu. Tersandung dikit kan, wah, cek dia baru perpuluhan enggak, Tuhan lagi marah ini. Nanti kerja Tuhan pemarah terus kita buat. Enggak, dia panjang sabar. Amin, saudara. Ini supaya kita, apapun di luar sana, saya tahu, saya kan di waktu di GB, pendetanya pun putar video itu gara-gara dihujatnya Tuhan marah. Ya, aku terangkan di gereja itu. Iya, saya harus terangkan apa kata Alkitab. Tuhanku tidak membunuh. Siapapun bilang dia membunuh, aku marahin dong. Tuhanku baik. Amin. Jadi kita harus bersuara. Kalau enggak kita tuduh Tuhan pembunuh, repot kita. Terus kita lihat, kalau yang begitu, waktu dia dianiaya, waktu dia dibunuh, apa kata dia? Ampunilah mereka. Jadi harus jelas. Memang kadang-kadang karena kurang ajarnya orang itu, kita juga pengen maunya kau hajar aja dia Tuhan. Seringnya kita maunya mampus saja dia Tuhan. Tuhan gak dengar doa-doa begitu. Itu makanya si Junus itu, kalau pernah saya bagikan, Junus kenapa gak mau ke Niniwe? Dia tahu, nanti kalau mereka bertobat Tuhan pasti gak bunuh dia. Maka Junus bilang apa? Gak usah lah, dia pergi, lari dia. Dan waktu dia ke sana, dialah nabi yang paling kejam, yang menunggu orang mati. Ditunggunya loh, tapi dia tetap ngomong, kalau kau tak bertobat gini, mati kau semua. Tapi ditunggunya dari atas, supaya orang itu dibunuh. Tuhan gak bunuh, marah dia. Tahu sudah baca di Alkitab, sampai mati aku marah. Kita jangan kayak Nabi yang Yunus ini, Nabi pemarah ini tadi. Di Alkitab hanya dialah yang berani bilang kepada Tuhan, sampai mati aku marah. Tahu kenapa dia marah sama Tuhan? Karena Tuhan tidak hajar orang itu. Kita pun kadang-kadang doa kita gitu, kita tahu dia udah salah-salah, kenapa Tuhan gak hajar dia? Kalau Tuhan tak hajar, kita yang hajar. Kita katakan, akulah perpanjangan tangan Tuhan. Sering saudara, saya akan ikutin. Terus terang ada gereja besar di Surabaya. Orang katakan anaknya ngelawan bapaknya, mungkin saudara tahu itu. Suatu hari ketemu saya jemaat mereka. Kau gereja kemana? Gereja itu. Kau tahu cerita gereja itu? Aku tak peduli cerita gereja itu, Pak. Yang penting aku dilawan Tuhan di situ. Kita dari luar penonton kita berkata, kita tunggu anak durhaka ini, anak durhaka. Gereja tambah diberkati Tuhan. Waktu diberkati Tuhan kita bilang itu dari setan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Halo, makanya saudara, walau sebesar apapun dia pendetanya, kerja Tuhan datang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kenapa terjadi? Tuhan ambil perlindungannya, betul. Tuhan tak lindungi. Itu kita lihat Ayub. Waktu setan mau diganggunya si Ayub, dia lapor dulu ke Tuhan. Tuhan, kau lepaskan dulu perlindungan. Kalau dia tidak lapor ke Tuhan, mana sih ganggu setan? Kau lepaskan dulu perlindunganmu, nanti kau lihatlah si Ayub itu bagaimana. Tuhan bilang, oke, kau lepaskan perlindunganku.
Tapi yang membuat si Ayub itu sakit bukan Tuhan. Amin saudara ya. Jadi ini makanya antibodi itu katanya penting. Tuhanlah yang melindungi kita. Antibodi itu lebih penting daripada obat yang lain. Tuhan melindungi kita. Kalau enggak saudara, sudah berapa kali kita mau kecelakaan. Saya pernah di Batam itu, saya bawa mobil begitu, tiba-tiba ada sepeda motor sini sekuat-kuatnya. Tuhan, mati nih kurem dia juga rem. Untung. Dulu pelayanan ke Bali. Ini yang kurang ajar, masih belum menikah. Sama Johan sering-ringo, Johan, kita mainkan aja Tuhan. Gimana caranya? Kita kan masih muda. Kita jadi pembalap aja sepanjang jalan ini, Jawa ke Bali. Semua yang bawa di depan kita potong aja. Kita berdoa, Tuhan lindungi kami. Ini kami jahatnya dulu. Karena pelan pun kita berjalan, kalau ditabrak orang bisa juga. Ini kan mencobai Tuhan sebenarnya. Ini menurut saya doa kurang ajar ya. Akhirnya, ayo kami hajar lah. Pokoknya kami bilang, masih orang muda pelayanan ke Bali itu, wah penjahat semua gitu. Pas ku lewatin tronton itu, dari depan ada tronton, sebelah kanannya ada lembah. Dalam hatiku, berakhirlah di sini. Tiba-tiba di situ ada gundukan. Di sebelah, saya lari ke gundukan itu, lewat-lewat, wah haleluya, hajarlah. Tahu lah belum menikah saat itu. Akhirnya kami parkir, jangan ikutin doa ini. Akhirnya kami parkir, makan bakso di luar jalan, ditabrak beca. Baru Tuhan bilang, so kau jangan cobain aku, memang kau kulindungin. Benar yang kau bilang, kalau mau ditabrak di mana aja bisa ditabrak. Tapi udah begini caranya. Tewanya kebodohan saya, jadi itu nggak pernah saya lupain. Mungkin saudara tak sengaja, udah berapa kali kita dilindungi Tuhan. Udah berapa kali. Jadi Tuhan datang itu, jadi kalau nanti ada di TikTok, jangan kita ikutin menghakimi. Repot kita nanti. Jangan ikutin. TikTok udah dimatiin di sini. Oh, bagus juga itu. Sudah berakhir ya. Sudah berakhir penghakiman itu. Karena saudara perhatikan, Dia TikToker. kalau saudara diberkati Tuhan, banyak orang tak siap melihat saudara. Lebih banyak yang siap melihat saudara kalau saudara hancur. Iya benar. Serius. Orang Indo begitu. Serius itu. Jadi saya sama Pak Yusat terus terang, waktu pertama kali beli mobil, kami sengaja tidak masukkan di mana-mana dan nggak kasih tahu siapa-siapa. Karena kalau orang tahu kami diberkati, kami dihina-hina. Tapi kalau orang tahu kami susah, orang katakan turun, tapi dalam hatinya yes. Kita tahu itu. Jadi saudara, aduh Tuhan, ngeri dunia ini. Ya makanya saya Pak Johan bilang sama Pak Jo itu kalau dipoto jangan senyum terus, banyak sakit hati. Akhirnya Pak Yusa bilang, Pak Jo tolonglah, sedih dikit sekali. Akhirnya aku di gereja, doalah aku dengan wajah yang sangat sedih, dipoto Pak Yusa lah. Baru masuk. Baru satu hari Tuhan ngomong sama saya, aku suruh kau bersuka cita senantiasa, hanya gara-gara mereka kau tak bersuka cita. Jadi saudara, marilah kita saling menguatkan. Karena waktu kita jatuh, gak hanya setan yang bersuka cita, kawan-kawan kita banyak yang bersuka cita. Kayak di Amerika ini banyak orang senang kita kebakaran kayak gini. Pertanyaan mereka itu hanya bertanya, masih luka mereka gitu. Tapi dalam hatinya, kok gak mati ya? Jangan saudara. Saudara ngerti yang saya bilang ini. Saudara pasti alamin. Lebih banyak orang berbahagia kalau saudara jatuh daripada saudara naik. Maka itu jangan hakimi, kita jangan ikut menghakimi. Oke, ini mengenai ini. Jadi kalau nanti ada yang gitu-gitu, gimana prinsip saya? Tuhan datang beri hidup, bukan untuk menghakimi. Tapi diambilnya perlindungan, benar. Perlindungan, karena setan gak bisa buat apa-apa pun sampai Tuhan ambil perlindungan itu. Balik ke yang tadi Pak, sedikit lah mengenai teologi ini. Jadi kita punya stand, punya sikap yang jelas. Kita lihat tadi yang Tuhanku. Dan dia perhatikan, Gideon mengajak berdebat sama Tuhan. Ini saya katakan doa-doa yang gak pernah didengar Tuhan. Ya kan berdebat dia, ini kan begini. Ayat 14. Tuhan katakan, oh ya, gitu enggak.
Apa jawabannya? Belas ya. Stop. Oke. Lalu berpaling Tuhan kepada berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Artinya Gideon tidak tambah kekar, masih penakut. Dia tidak berubah, dia tetap sama. Saya suka bilang begini, kalau tiba-tiba Pak Prabowo katakan, Jo, kalau kau di Indonesia aku akan selalu menyertaimu. Aman saya di Indonesia itu. Saya nggak perlu takut nginap di mana. Saya nggak perlu takut ketemu sama jenderal bintang berapa. Kalau Prabowo katakan, aku akan selalu menyertaimu. Di Indonesia ya, nggak perlu. Tapi saya bisa sombong. Caranya gimana? Itulah gara-gara saya ganteng. Nah, ini yang bahayanya anak Tuhan. Nggak ada hubungan. Pak Prabowo aja putuskan pengen bersama saya. Tapi supaya ada kemuliaan dalam diri saya mulai katakan, itulah gara-gara doa puasa doa ini muncullah. Maka supaya bisa disertai oleh Prabowo, maka kita harus 5 langkah 7 langkah muncullah itu. Supaya ada Kebanggaan. ini dia. Repot kali kita di situ. Ngerti maksudnya kan? Sehingga kalian tahu sebenarnya ini kan apa kehebatan si Gideon? Dia nggak percaya kok. Pergilah serta orang Midian, bukankah aku yang mengutus engkau? Tuhan bertanya, bukan tentang dirimu, tapi aku yang ngomong. Terus apa kata Gideon? Haleluya. Enggak, Gideon nggak percaya. Katanya Tuhanku. Ini dia mulai khotbah sama Tuhan. Ketahuilah, kau adalah yang paling kecil, uangkulah yang paling dikit, gerejakulah yang paling kecil. Nggak tahu paling-paling apalah kita buat di situ. Saudara tinggal paling-palingnya. Paling ini. Itu fakta dan itu benar. Ya, aku yang paling ini. Semua mengenai kejelekan dia. Paling rendah, paling ini. Tak masuk syarat, maksud saya. Tuhan bilang mungkin gereja kita paling muda, paling ini. Tapi tidak gara-gara itu kita tidak bisa memenangkan kota ini. Amin, saudara. Jadi bukan tergantung dia paling kecil, tapi siapa bersama dengan dia. Kau lah yang paling kecil suku Manase, aku yang paling muda. Lihat di paling terus paling. Tambahin paling saudara. Tapi apakah Tuhan ngomong, oh iya, kau paling kecil ya? Enggak juga. Lihat ayat 15. Ya, 16. Tuhan nggak bahas. Oh gitu ya, mari kita bahas dulu. Sekecil apa keluarga? Enggak. Tuhan ngomong satu arah, Gideon juga satu arah. Ini nggak ada nyambung ini. Tetapi masalah kita apa? Kita coba cari apa kehebatan Gideon. Jadi yang harus kita cari kehebatan Tuhan, tapi kita boleh selidiki apa yang Gideon kerjakan. Kalau saudara baca sebuah berikut ini, Gideon hanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Tak percaya. Tapi kita coba cek apa yang bagus supaya nanti, kita harus seperti Gideon. Gideon apa? Karena kami dulu waktu belajar tokoh di belajar Alkitab, Abraham, apa yang bagus dalam diri Abraham? Kita harus sama seperti itu. Come on. Jeleknya gak dibahas. Harusnya kalau kita bahas orang, bahas bagusnya, bahas jeleknya. Maka kita selalu disqualify. Contoh Abraham, bapak orang percaya. Apakah dia memang orang hebat? Jujur enggak loh. Kalau dia hebat nggak ada Islam ini. Islam ini ada kan gara-gara disuruh istrinya dia menikah dengan Hagar di Mesir itu. Tak hebatnya. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas keberhasilannya aja, kegagalannya enggak. Sehingga waktu orang gagal kita hakimin. Sementara Tuhan tunjukkan manusia itu pasti gagal. Jadi kalau kita bahas semua kebaikan Abraham, tak ada yang kita layak. Bahas lagi apa? Ishak. Ishak itu juga bagus. Mana? Jakub. Jakub penipu.
bapaknya ditipu, abangnya ditipu, Tuhan semua penipu kok dia. Apa yang bagus dalam dirinya? Tuhan pilih dia, Tuhan ganti menjadi Israel. Jadi saudara kita lihat, nggak ada yang hebat dalam diri Gideon sini. Tetapi aku yang bilang sebab itu engkau akan memukul kalah orangnya itu sampai habis. Terus apa reaksi si ayat selanjutnya? Dia nggak percaya. Maka jawabnya, jika sekiranya aku mendapatkan kepadamu, maka dia kepada aku tanda. Dia minta tanda lagi. Maka timbul pengajaran, minta tanda. Itu pengajaran. Karena yang baik dibuat Gideon itu hanya tanda. Tanda ini apa? Karena dia nggak percaya. Dia minta tanda kalau nanti di malam hari ini jadi basah, kayak itu. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Semua ini membuktikan ketidakpercayaan Gideon. Tapi apakah Tuhan berubah? Tuhan tak berubah. Dan tahu saudara, akhirnya dia perang. Dia nggak perang, dia hanya mukul buyung aja dan suara aja. Peperangan dengan pedang Gideon dan pedang Tuhan, mereka menang. Yang mau saya sampaikan, kenapa kita Tuhan katakan Paul gak berani? Karena Tuhan menyertai kita. Ini kabar baiknya saudara, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka kita pun layak menjadi pahlawan yang gagah berani, karena Tuhanlah yang selalu menyertai kita kemana kita pergi. Saya waktu di Indonesia itu, saudara, saya pikir kok Pak Jo harus ke Indonesia kemana? Saya mau jujur, pengeluaran saya sekitar 15.000 per bulan, $15.000 US, gaji 3.500. Ya gimana? Ya gak cukup lah. Dia belum kontrak rumah. Segitu saya harus ngerjain bisnis saya harus jual inilah. Dan ini saudara, ini bulan depan ini, anak sekolah saya kuliah lagi, international student. Saudara ngerti lah, 3 orang, sama mamanya 4 orang. Gak ada yang kerja. Jadi mungkin saya katakan, kok Pak itu selalu khotbah tentang iman, tentang berkat, come on. Itulah senjata saya untuk hidup. Mungkin karena saudara tidak mengalaminya, saudara gak perlu khotbahin itu. Jadi saya khotbah itu kadang-kadang bukan buat jemaatnya, buat diri saya lah. Kalau enggak, saya nanti di depan tahu, saudara-saudara, bawa saya dalam doa ya. Macam gitu kan. Tolong saudara, saya nggak mau pendeta yang begitu. Malu Bapakku di sorga. Yes. Jadi kalau saudara pengen saya begitu, gak akan bisa. Justru di saat gak ada waktu, Tuhanku kaya dan hebat. Saya punya cerita saudara. Waktu di Batam itu, semua pilot Singapura datang, Kristennya datang jumpain saya. Kaya kan? Setelah itu waktu mereka pulang, saya bilang bye gitu. Gara-gara itu aku dibilang pendeta yang tidak rendah hati. Harusnya dia ngantar kita ke mobil, salamin kita. Karena dia tidak rendah hati, hanya baik-baik saja, kita gak membantu dia. Coba aku mulai berdoa, Tuhan, Engkau jauh lebih kaya dari Singapura itu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Orang bilang pasti saya sombong. Terus kalau saya nggak ngomong begitu, saya akan terpaksa ngemis. Hanya 2 pilihan saudara, antara ngemis dan mengandalkan Tuhan dengan ngomong yang besar. Ku pilih ngomong yang besar. Biarlah orang marah-marah sama saya. Ngerti maksudnya? Maka saudara nggak pernah lihat saya, nggak pernah. Saya selalu Allah yang hebat. Udah sampai di sini saudara, tak pernah bisa juga, bisa pernah cerita. Kadang susah juga tidur ya dalam hati, bahwa kadang-kadang setahun gak tidur. Tapi kita ngomong nggak bisa. Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kami bisa menceritakan Tuhan dari versi yang berbeda. Daniel saja kok yang masuk ke lubang singa. Sadrak Mesak saja yang masuk ke perapian. Kira-kira apa korban Sadrak Mesak Abednego? Soal api dong. Tuhan melepaskan aku dari api terus.
Sementara kita takut sama Abi kan. Kita bilang kok khotbahnya Abi terus. Dari situ dia ditolong. Ngerti maksudnya? Kan banyak orang, Pak Joko selalu khotbahnya tentang kehebatan Tuhan. Karena aku tidak hebat. Kalau tadi saya jago, ya mungkin saya beda ceritanya. Ada kali banggakan. Saya sama Yusa ini sama-sama di Unpad. Saya jurusan fisika, Pak Yusa jurusan hama penyakit tumbuhan. Mana masuk syarat itu? Karena pilihan pertama dan kedua tak masuk. Pilihan pertama kedokteran Pak, tak jebol. Nah, pilihannya terakhir. Dan mereka jauh lebih jago dari kita. Makanya bagi kami mengandalkan Tuhan itu gampang. Kenapa orang jadinya nggak bisa terima? Karena mereka lebih hebat dari kita. Dan yang mereka bilang tentang kita benar juga. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Paham maksudnya saudara? Jadi anak saya yang 3 itu udah aman. Kalian bahagia kali kira hidup. Bilang, kenapa Pak? Orang kaya tidak perlu dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan uangnya saja. Dia sekolah. Kalian kan enggak? Kalian mengandalkan Tuhan, jadi kalian lebih hebat daripada mereka. Menghibur hati. Betul juga kata mereka. Orang kaya mana perlu dia mengandalkan Tuhan, mana perlu dia berdoa. Udah ada semua tabungannya. Nah, kita sekarang sama Pak Yusuf, kita akan beli rumah tahun ini. Orang pasti sakit hati kalau akan beli rumah. Serius, tapi itulah hidup kami. Berjalan dengan iman. Amin saudara. Berjalan dengan disertai Tuhan. Maka khotbah kami dulu, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Hanya itu modal. Kos dulu, saya tahu lah Pak Yusuf ada. Kosan kita pun sama. Kosan kami dulu parah saudara. Ada lagi satu teman saya kerja sekarang di Heri Kurniawan. Sekarang dia manajer perusahaan orang tua. Orang tua itu hebat kan? Karena miskinnya dia tinggal di kosan saya. Gak bayar itu. Tapi waktu kami berbagi doa, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Kalau gak kami pasti ngemis atau meratapi nasib kan. Hanya 2 pilihan. Lagu yang kedua, sampai kapan Tuhan? Lagu yang pertama, Tuhan akan menolong kita. Dua-dua pilihan. Ada satu teman namanya waktu kami ngomong gitu katanya, dia mulai bernyanyi, jangan banyak cuak-cuak. Tahu saudara, sampai hari ini kawan itu tak menikah. Dialah yang paling jago dan paling kaya di antara kami. SD hanya 5 tahun. Kami semua belajar, dia gak belajar, dia nonton saja. Waktu iklan aja lewat, dan dia sekarang dokter UI, ngajar di level tinggi semua. Tapi dia sendiri sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu dia nggak tahu. Kami bilang, Bang, panggil lama sama dia. Kau paling menderita sekarang ya. Tahu kenapa? Karena kau tak pernah ngomong tentang masa depan. Kau saja belajar bicara tentang otakmu saja. Karena jagonya otak sekarang nih, bersih. Jadi saya sudah ketemu dengan orang yang jago dan orang yang miskin, yang mengandalkan Tuhan dan yang nggak mengandalkan Tuhan. Omongannya yang beda. Dia kalau kami doa, kami berdoa. Karena dia nggak tahu kalian belajar katanya. Dia sudah baca semua buku-buku. Kami berdoa pun nilai kami rendah. Dia tak berdoa, nilainya tinggi. Karena dia jago memang. Bayangkan dia main game, iklan TV aja dia sebab belajar, nilainya tetap naik. Kami belajar dari pagi sampai malam. IPK aku aja 2,5. IPK dia 3,8. Gila kan? Ya, jadi yang mau saya sampaikan saudara, apa yang Gideon pilih? Dia yang paling muda, paling gereja kita mungkin kita katakan paling muda, mungkin paling, tapi hari ini ada kabar baiknya. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita bisa memenangkan kota ini. Amin. Jadi jangan lagi kita lihat-lihatan, tapi lihatlah siapa yang bersama kita itu. Siapa yang bersama? Dan tahu saudara, dalam buku Matius, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman.
Ciri-ciri kita mengandalkan Tuhan, kita gak stres lagi di tengah badai. Tadi kesini biasanya saya stres kalau terlambat. Saya doa, kenapa kau delay sini Tuhan? Saya bilang, boleh gak kau bahagia di saat kau kepepet? Aku bahagia, mereka gimana? Mereka kurus, kau bahagia aja sekarang. Ngerti saudara? Kan kita suka gugup-gugup gitu kan. Nah, just enjoy. Terus jalan. Pak Ustaz, salah ambil lagi dia, kami gak protes. Salah, padahal Pak Ustaz pikir cepat kan. Salah ambil, nggak kayak bahas. Kami relay aja. Kayak bahas kapan kita jadi menteri. Kami lagi jalan, kita bahas. Soalnya kita berpikir menjadi menteri. Kenapa kami berani? Karena kami nggak pernah lihat diri kami. Asal kami lihat diri kami, tak berani. Ini impian saya. Saudara doain. Dan Pak Yusuf masih bermimpi ke masih. Saudara, putusan MK sekarang. Putusan MK itu membuat seorang bisa jadi presiden. Saya bilang, Pak Yusuf, kita buka podcast. Podcast apa? Obrolan politik Indonesia dari Amerika. Kita berdua hostnya. Kita undang semua yang suka ngomong politik. Undang Pak Wawan. Undang Konjen, undang semua. Kita hostnya. Kita bahas politik Indonesia dari Amerika. Nanti setelah kita terkenal, gak apa-apa. Setelah kita terkenal nanti, sudah gampang Bapak yang jadi menteri. Masuk. Bayangkan lagi terlambat di sini, masih kita bahas politik Indonesia. Nah, kita lihat. Saya tak mulai, karena gak bisa apa-apa. Mau diapain coba? Dan tadi saya berdoa, Tuhan ini panjang sekali antrinya Tuhan. Kau boleh supaya aku lebih cepat. Tiba-tiba ada petugas. Bisa apa? Bisa, tanyanya. Saya rilis, pokoknya kau desain. Udah, kalau enggak saudara, sejam lagi baru keluar. Oke. Jadi hari ini, mari kita fokuskan siapa yang bersama kita itu. Dan yang bersama kita itu jauh lebih hebat daripada segala-galanya. Kemarin saya katakan, ini kan Donald Trump. Kenapa kami semua lari ke sini? Karena Donald Trump bisa tiba-tiba katanya waktu periode sebelumnya dia bilang semua mahasiswa yang di luar gak boleh masuk. Tadi masuk, diproses lagi. Kalau Donald Trump bilang somehow I like to be with you, kata dia, kita di Amerika. Apa gak aman kita di Amerika? Hai saudara, sekarang saudara, Tuhan yang ambil putusan selalu bersama dengan kita. Dan dalam dirinya segala sesuatu. Dan dia katakan dia tak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kami syukur berterima kasih.